Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas dan juga menganalisa salah satu saham di sektor perbankan yang juga dimiliki oleh Bapak Lo Keng Hong guys ya. Salah satu investor legendaris yang ada di Indonesia dan juga sering dijuluki sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Nah, jadi saham tersebut yang akan kita bahas dan kita analisa adalah saham OCBC NISP dengan kode saham NISP guys ya. Nah, perbankan ini cukup menarik, guys, karena kita akan melihat dan menganalisa dari sisi fundamental. Lalu kita pun akan melihat dari sisi price action dan juga price target. Apakah di harga saat ini, ya, NISP ini masih layak untuk dibeli atau malah sudah kemahalan? Lalu kita akan melihat dari sisi growth EPS atau pertumbuhan laba bersihnya. Nah, biasanya kalau misalkan laba bersihnya ini masih meningkat, Pak Lo Keng Hong juga masih akan terus hold saham ini, gitu guys ya. Lalu kita pun nanti akan melihat berapa sih harga wajar dari NISP ini. Kalau misalkan harga wajarnya ternyata masih tinggi dan masih ada upside, berarti kita masih bisa ya guys ya untuk membeli saham NISP ini dan berapa margin of safety-nya nanti kita akan lihat bareng-bareng. Lalu kita pun akan memprediksi kira-kira nih berapa sih besaran dividen yang akan bisa dibagikan oleh OCBC NISP ini. Apakah dividennya untuk proyeksi di tahun depan akan lebih besar daripada di tahun sebelumnya gitu guys ya. Nah, ini sangat menarik ya karena memang untuk di channel Invest Saham ini kita fokus untuk membahas dividen investing. Jadi di sini memprediksi dividen adalah sesuatu hal yang cukup penting untuk kita lakukan gitu guys ya. Sebelum kita lanjut ke analisa fundamentalnya, kita akan lihat dulu berapa sih average yang dimiliki oleh Bapak Lo Keng Hong ini. Nah, jadi Pak Lo Keng Hong ini ternyata sudah mengkoleksi saham NISP sebanyak 120,84 juta lembar gitu guys ya. Nah, ini pun foto ya ketika Bapak Lo Keng Hong ini menghadiri RUPS tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada Selasa 11 April 2023 lalu guys ya. Nah, makanya teman-teman kalau misalkan ada waktu boleh nih sesekali untuk ikut RUPS-nya ya sebelum pengumuman pembagian dividen. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya untuk Bapak Lo Keng Hong itu ternyata membeli saham NISP itu sejak tahun 2022. Ya, teman-teman catat ya di tahun 2022 dan ketika harga sahamnya di angka 630 ya. Jadi mulai mencicil nih saham NISP-nya di harga 630 pada tahun 2022 lalu. Hampir tiap hari membeli sedikit-sedikit, jadi bervariasi. Terakhir membeli di 700 imbuhnya. Nah, jadi Pak Lo Keng Ho ini juga ternyata beli cicil, guys ya. Beli cicil, tapi karena uangnya banyak ya, jadi Pak Lo Keng Ho ini hampir tiap hari beli ya, biar harga sahamnya itu naiknya perlahan, jadi nggak langsung naik tinggi. Karena misalkan Pak Lo Keng Ho ini beli sekaligus, itu harga sahamnya akan melambung gitu, guys ya dan Pak Lo ini juga nantinya akan kehilangan kesempatan untuk beli saham NISP di harga murah yaitu di bawah 700 ya. Dan Pak Lo Keng Hong ini ternyata berhenti membeli saham NISP ketika harga sahamnya sudah menyentuh 700 per saham. Nah, itulah strategi ya dari Pak Lo Keng Hong. Dan alasannya kenapa Pak Lo ini membeli saham NISP salah satunya karena rasio price to book value atau PBV-nya ini masih murah dan masih di bawah satu yaitu di waktu itu ya price to book value-nya 0,5 kali guys. Dan laba tahun 2022 ya secara akumulatif atau anual itu sebesar 3,3 triliun, terbesar sepanjang 82 tahun sejak berdiri ya, ungkap LKH seperti itu. Nah, jadi indikatornya sebenarnya sangat simpel banget guys ya, yaitu biasanya Pak Lo Keng Hong ini menilai dari PBV dan juga PER-nya. Dan beliau juga sangat konservatif terhadap laba bersih sebuah perseroan. Kalau misalkan laba bersihnya naik, itu diproyeksikan juga perusahaannya sehat dan akan terus bertumbuh. Tapi kalau misalkan uh, laba bersihnya itu ada penurunan, biasanya Pak Lo Keng Hong ini menganalisa lebih lanjut lagi atau bahkan datang langsung ke perusahaannya. Seperti itu guys ya. Jadi ada investigasi lebih lanjut. Oke guys, kita akan melihat dulu untuk fundamental ya dari NISP ini. Kita lihat ya, tadi kan kita membahas kalau misalkan Pak Lo Keng Ho ini mulai membeli saham NISP mulai dari tahun 2022.
Dan kalau misalkan kita lihat ya untuk di tahun 2022 ternyata memang benar ada lonjakan laba bersih, guys. Kalau misalkan kita bandingkan ya secara year on year ini selalu naik, guys, ya untuk laporan kuartalan di tahun 2022. Teman-teman cek ya untuk secara year on year di kuartal 1 dari yang tadinya 515 miliar naik menjadi 600 miliar. Ya, dari yang tadinya 900 miliar di kuartal 2 menjadi 1 triliun. Lalu di kuartal 3-nya dari 500 miliaran menjadi 800 miliar, dan di kuartal 4-nya ya dari yang tadinya hanya 485 miliar naik menjadi 779 miliar. Nah, ini adalah indikator dari net income atau laba bersih yang memang dinilai baik oleh Bapak Lo Keng Hong. Makanya beliau yakin untuk berinvestasi di saham NISP ya. Nah, lalu di kuartal 1 dan kuartal 2 2023 net income atau laba bersih dari NISP ini cenderung positif guys ya, cenderung stabil di angka 1 triliunan. Ya, jadi kita akan lihat nih apakah di kuartal 3 ini ya biasanya rilis di bulan Oktober, apakah laporan kuartal 3-nya akan melambung dan naik lagi atau malah akan ada penurunan gitu guys ya. Makanya kita nih masih menantikan guys untuk laba bersih kuartal 3 saham NISP. Kalau misalkan laba bersihnya naik, teman-teman bisa lanjut beli cicil ya untuk saham NISP, dan itu menjadi indikator kuat bahwa NISP ini sahamnya terus bertumbuh seperti itu. Kita akan lihat untuk valuasi sederhana ya dari um, saham NISP dari sisi pernya. Pernya ini masih di angka 6,11 kali. Lalu PBV-nya untuk saat ini masih di angka 0,72 kali dari nilai bukunya guys ya. Secara valuasi memang ini masih sangat murah guys. Tapi kita akan lihat nanti ya berapa sih harga wajar dari NISP ini. Kita lihat dari rasio keuangan ya, untuk cash 870 miliar, total aset 245 triliun, total liabilitas 210 triliun, total ekuitasnya 35 triliun guys ya. Nah, ada beberapa perbedaan ya untuk saham-saham perbankan dengan saham lain dari total liabilitas. Total liabilitas ini adalah dana dari nasabah itu sebenarnya dianggap liabilitas karena dana dari nasabah ini akan dikelola kembali ya sebagai kredit untuk nasabah yang lain gitu. Jadi misalkan kita menabung uang di bank ya. Nah, uang tersebut itu tidak hanya disimpan oleh bank tapi juga dikelola agar terus bertumbuh ya melalui bunga kredit seperti itu guys ya. Makanya di sini liabilitasnya terlihat banyak ya, tapi ini adalah jumlah keseluruhan dana yang dikelola oleh perbankan tersebut gitu guys ya. Kita akan lihat untuk profitabilitas dari NISP di sini. Gross profit margin 61,34%, lalu operating profit marginnya 33,04%, dan net profit marginnya 25,98%. Cukup menarik guys ya untuk net profit margin ya dari NISP ini karena lumayan cukup besar gitu. Lalu kita akan lihat untuk price action ya dari saham NISP ini guys. Nah, kalau misalkan tadi kita perhatikan guys ya untuk NISP ini, Pak Lo Keng Hong itu beli saham NISP dari tahun 2022 lalu ya, ketika harganya ini masih di angka 630-an guys ya. Tadi saya ingat angkanya 630-an ya. Nah, ketika harganya ini naik, Pak Lo itu berhenti membeli ketika harganya di angka 700. Nah, ini guys ya di angka 700 berarti kisaran di Agustus 2022. Nah, ini data untuk NISP ya di tahun 2022 lalu di area 630-an. Lalu naik ke 700-an. Nah, saya rasa disinilah Pak Lo Keng Hong berhenti membeli saham NISP ya. Lalu ketika harganya naik ya sampai di angka 800, ternyata Pak Lo ini tidak menjual sahamnya guys. Lalu dia kembali turun sideways lama ya. Di sini teman-teman bisa cek ya, ini sideways lama, lalu naik lagi ya, turun lagi, dan puncak kenaikan dari NISP ini setelah saham Bank OCBC NISP di tahun 2023 ini setelah membagikan dividen, harga sahamnya terus melonjak naik ya. Kenapa ya? Karena adanya berita tadi guys, dan Pak Lo Keng Hong itu diketahui membeli saham NISP setelah dia ketemu sama wartawan di saat RUPS tahunan itu ya. Jadi sebelum
pembagian dividen nih guys ya, sebelum pembagian dividen teman-teman cek ya, ini harga sahamnya naik terus. Nah, saya rasa di titik inilah Pak Lo Keng Hong membeberkan bahwasannya beliau memiliki saham OCBC NISP dan masih hold ya sampai waktu itu memang di harga 700-an ya, 740 sampai 800-an. Nah, makanya di sini banyak sekali teman-teman yang juga membeli nih saham NISP sampai harganya itu melonjak dan melambung tinggi sampai di harga 1320. Dan harga untuk per hari ini ya, tanggal 22 Oktober 2023, saham OCBC NISP ini di angka 1100 guys ya. Nanti akan kita update lagi setelah rilis laporan kuartal 3-nya ya, biar lebih lengkap lagi nih untuk analisa yang kita buat gitu guys ya. Jadi harganya sekarang di 1100-an. Kita akan lihat apakah harga di 1100 ini masih layak untuk dibeli atau malah sudah kemahalan gitu guys ya. Kita akan langsung ke price targetnya. Di sini kita lihat untuk harga terendah ya, kita menggunakan sebaran data tahunan yang tadi sudah kita lihat ya. Untuk harga terendah di tahun 1 tahun ke belakang itu di angka 700, lalu maksimum price atau harga tertingginya itu ada di harga 1320 untuk saham NISP dan harga saat ini di 1100. Maka dari sebaran data tahunan ini kita bisa menilai saham NISP ini berada di posisi 65 ya, persentil 65 guys ya. Nah, secara risiko ya posisi saat ini sebenarnya medium risk ya. Nah, jadi target price kita itu sebenarnya ada di harga 1000 karena harga di bawah harga 1000 ini berada di bawah persentil 50. Jadi cukup aman gitu guys ya kalau misalkan teman-teman punya average di bawah 1000 untuk saham NISP. Ya, saya rasa cukup oke guys ya untuk harga di bawah 1000 teman-teman masih bisa hold ya untuk jangka panjangnya. Tapi kalau misalkan memang belum menyentuh level 1000, itu biasanya investor itu tidak mau membeli saham di harga yang naik atau di harga yang mahal. Investor itu biasanya ingin membeli saham di harga yang murah gitu guys ya. Nah, apalagi kan sekarang suku bunga sudah naik ya menjadi 6%. Jadi kita lihat apakah NISP ini masih bisa turun dan masih bisa terdiskon lagi atau masih bisa lebih murah lagi dari harga saat ini. Kalau misalkan bisa turun di bawah 1000, saya rasa akan sangat bagus guys ya. Nah, sebenarnya untuk NISP ya sempat berada di bawah angka 1000 guys ya, di harga 900-an kalau nggak salah ya. Saya sempat lihat NISP ini juga turun ya di bawah 1100. Lalu di pertengahan tahun ya, ini sempat turun di bawah 1000 guys. Nah, di sini ya sempat turun di bawah 1000 guys ya. Jadi cukup menarik untuk OCBC NISP ini untuk investasi jangka panjang ya. Kita akan lihat berapa sih harga wajar dari NISP ini. Kita menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value. Ya di sini untuk IPS di tahun 2013 itu di angka 99 ya, 6 rupiah per lembar saham. Lalu untuk IPS proyeksi di tahun full year 2023 sebesar Rp180 per lembar saham. Ini datanya dari RTI Business guys ya. Nah, kita lihat di sini untuk pertumbuhan laba bersih secara tahunan ya. NISP ini sebesar 6,16% guys ya dengan IPS proyeksi ya, proyeksi IPS di tahun 2023 sebesar Rp180 per lembar saham dan pertumbuhan laba bersihnya 6,16% secara tahunan. Valuasi sederhana PER dan PBV-nya ini masih sangat murah ya. PER-nya 6,11 kali, sedangkan PBV-nya 0,72 kali. Harga saat ini 1100, kita akan lihat berapa harga wajar ya dari saham NISP ini. Apakah masih menarik? Nah, ini guys ya, harga wajar dari NISP ternyata di angka 1858. Sedangkan untuk harga saat ini di 1100. Maka margin of safety-nya 40,78%. Ya, masih terdiskon 40 persenan guys ya untuk harga dari NISP ini. Jadi kita targetkan guys ya untuk NISP tadi sudah kita targetkan target price-nya di bawah 1000 ya untuk average yang lumayan cukup murah menurut saya gitu. Nah, makanya kita akan lihat nih apakah saat kondisi IHSG tertekan seperti sekarang lalu BI rate atau suku bunga acuan Bank Indonesia itu juga naik menjadi 6%, apakah saham-saham perbankan termasuk saham NISP ini akan mengalami penurunan lebih lanjut lagi. Ya, makanya kita sudah
melihat target price-nya, kita masih wait and see guys ya. Strateginya untuk saham NISP ini kita masih wait and see dulu. Siapa tahu saham perbankan masih bisa turun lebih murah lagi, lebih terdiskon lagi, dan nantinya kita bisa beli saham-saham bagus di harga yang lebih murah gitu guys ya. Strateginya sesimpel itu, tapi memang butuh kesabaran gitu ya. Jadi teman-teman jangan buru-buru beli nih. Ya siapa tahu nanti bisa dibeli, maksud saya, dikasih harga yang lebih murah lagi. Oke guys, kita akan memproyeksikan ya berapa sih dividen yang kira-kira bisa dibagikan oleh saham NISP ini. Di sini datanya saya ambil dari RTI Bisnis ya, karena lumayan cukup komplit ya untuk data dari RTI Bisnis ini. Kita lihat untuk di tahun 2020 saat pandemi ya, ternyata NISP ini tidak bagi dividen guys ya, tapi wajar ya wajar. Bahkan ketika ada sebuah perusahaan yang di tahun pandemi itu mengalami kerugian, itu masih dianggap wajar guys oleh para investor ya. Karena memang saat itu banyak sekali bisnis yang terpukul atau jatuh atau bahkan bangkrut gitu. Ya makanya kalau misalkan ada perusahaan yang di tahun pandemi ini ternyata masih bisa survive, yaitu berarti kan nilai plus gitu ya. Kita lihat untuk di tahun 2021 ya, EPS-nya 110, lalu di tahun 2022 EPS-nya 145, dan di tahun 2023 proyeksi EPS full year ya, ini laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar yaitu EPS Rp180 per lembar saham. Nah, otomatis kalau misalkan kita lihat proyeksi EPS full year 2023 ternyata mengalami kenaikan ya, akan mengalami kenaikan daripada di tahun 2022 lalu. Which is ini saham, sorry guys, belum saya ganti ya. Which is ini sahamnya ternyata masih bisa bertumbuh lagi gitu guys ya daripada di tahun sebelumnya seperti itu. Lalu kita lihat untuk dividen payout ratio dari saham NISP di tahun 2021 membagikan 20% ya, yaitu dengan dividen per share-nya sebesar Rp22 per lembar saham atau 2.200 per lotnya. Lalu di tahun 2022 membagikan 40% ya, 40% untuk dividen payout ratio dari EPS 145, maka dividen per share-nya Rp58 per lembar saham atau 5.800 per lotnya seperti itu. Nah, lalu untuk proyeksi EPS Rp180 per lembar saham ya di tahun ini full year 2023 dan nantinya akan dibagikan di pertengahan tahun 2024 ya biasanya seperti itu. Ya, kita proyeksikan dividen payout ratio-nya mengalami kenaikan tipis guys ya 45%. Ini kan naiknya 2 kali lipat guys ya DPR-nya dari 20% menjadi 40%. Nah, kita proyeksikan saja menjadi 45% guys ya dari DPR di tahun 2023 ini. Syukur-syukur NISP ini masih bisa bagi dividen per share lebih besar daripada yang kita asumsikan. Misalkan 50% atau 60% ya. Itu tergantung kebijakan nanti saat RUPS tahunan. Nah, dengan DPR asumsi 45%, dividen per share-nya bisa bagi Rp81 per lembar saham atau Rp8.100 per lotnya. Gitu guys ya. Nah, ini untuk proyeksi dividen final jika dividen payout ratio-nya 45%. Syukur-syukur bisa bagi 50% ke atas ya. Berarti kan dividennya ini akan lebih besar lagi ya. Gitu. Dan dividen final Rp81 per lembar saham juga lebih besar daripada dividen sebelumnya. Which is good, ini pun sebenarnya bisa menaikkan harga saham dari NISP ini. Nah, dengan dividen per share Rp81 per lembar saham, maka dividen yield ya untuk saat ini ada di angka 7,30% guys ya. Jadi saya langsung hitung ke harga saat ini ya. Jadi dividen yield-nya 7,30%-an. Lalu kita akan membahas mengenai dividen for living ya di saham NISP karena memang dividen itu menjadi salah satu faktor yang penting ya karena memang kita metodenya itu khusus untuk dividen investing. Jadi buat teman-teman yang mungkin di kolom komentar sudah request saham-saham yang lain yang tidak bagi dividen, ya mohon maaf guys ya karena saham yang teman-teman request tidak bagi dividen, jadi kita nggak bahas lebih dalam lagi gitu ya karena kita mencoba untuk memaksimalkan keuntungan, baik itu dari capital gain, lalu dari dividen, dan juga dari
efek snowball atau efek bola salju compounding interest. Seperti itu guys ya. Kita lihat untuk dividen for living ya guys ya. Kalau misal teman-teman menargetkan passive income 5 juta per bulan ya, maka total dividen per tahunnya itu mencapai 60 juta dengan modal investasi yang diperlukan oleh teman-teman sebanyak 821 jutaan. Lalu kita double menjadi 10 juta yang modal investasinya 1,6 miliar dan kita double lagi menjadi 20 juta maka modal investasinya sekitar 3,2 miliar guys ya. Nah, modal investasi ini sengaja saya buat ya, atau dividen for living ini sengaja saya buat agar teman-teman itu bisa memproyeksikan kira-kira target investasinya itu sampai di angka berapa sih agar kita itu bisa mencukupi kehidupan kita hanya dari dividen. Ya, misalkan teman-teman yang sekarang mungkin masih menjadi seorang pegawai, ya baik itu pegawai swasta atau BUMN, ya mungkin income-nya ya bisa dibilang di atas UMR atau di bawah UMR ya, bervariasi. Tapi kebanyakan orang Indonesia memang gajinya itu ya setara UMR. Bahkan ada UMR daerah yang memang di bawah 5 juta ya. Mungkin ada yang 2 juta per bulan, ada yang 2,5 juta per bulan, atau mungkin 3 juta per bulan ya, bervariasi. Tapi memang biasanya di bawah 5 juta per bulan ya. Makanya di sini passive income-nya kita coba hitungkan ya, 5 juta per bulan. Modal investasinya mencapai 821 juta, sorry guys, 821 jutaan ya untuk modal investasi di saham NISP dengan dividen yield 7,30%. Nah, kira-kira teman-teman tinggal hitung aja. Kalau teman-teman bisa menabung rutin saham NISP ini sebulan misalkan kalau 1.100 per lembar saham berarti kan 110.000 per lot ya, 110.000 per lot. Misalkan teman-teman sebulan itu ya anggaplah menabung 3 sampai 4 lot per bulan ya. Per bulan misalkan nabung 2 atau 3 lot ya per bulan. Nah, kira-kira teman-teman mencapai modal investasi 800 jutaan itu sampai berapa tahun? Ya, dan nanti teman-teman tinggal proyeksikan oh saya sekarang umur 20-an. Saya ingin pensiun misalkan di umur 40 tahun dengan passive income sekian sekian sekian. Jadi saya tiap tahun tinggal dapat passive income-nya, tinggal dapat dividennya, saya bisa hidup tenang tanpa bekerja dan ya pokoknya passive income ya. Namanya passive income kan kita tidak perlu bekerja seperti itu guys ya. Nah, ini adalah proyeksi yang kita buatkan agar teman-teman itu dalam berinvestasi punya target tersendiri ya, punya target atau tujuan ya gitu yang kuat sehingga teman-teman nantinya akan lebih semangat lagi untuk investasi. Seperti itu guys ya. Oke guys, saya rasa cukup ya, kita sudah lihat untuk harga wajar dari NISP ternyata masih tinggi ya. 1.858 per lembar saham dengan margin of safety 40,78%. Dan target price kita berada di bawah angka Rp1.000. Nah, sebelum merilis laporan kuartal 3 di bulan ini, ya siapa tahu saham NISP ini masih bisa turun lagi dan kita masih bisa beli di harga yang lebih murah lagi guys ya. Seperti itu. Oke guys, semoga bermanfaat video kali ini. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.